Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Widya. Saya Sally Febrianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video media pembelajaran bahasa Indonesia yang modern. Mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan aplikasi Duolingo untuk jenjang sekolah menengah atas. Duolingo ini sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia adalah pilihan yang tepat. Duolingo ini menawarkan pendekatan belajar yang interaktif dengan kombinasi latihan tertulis, lisan, dan mendengarkan. Terus fitur-fitur seperti permainan, tantangan, dan membuat sistem poin membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Selain itu, Duolingo ini juga memberikan umpan balik langsung dan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kemajuan pengguna. Jadi, pemanfaatan Duolingo ini secara konsisten dapat membantu Anda untuk memperbaiki kemampuan bahasa Indonesia Anda dengan cepat. Bahan-bahan pembelajaran dalam Duolingo mencakup berbagai jenis konten untuk membantu pengguna memperoleh keterampilan bahasa yang holistik. Berikut adalah beberapa bahan media pembelajaran utama yang tersedia di Duolingo. Yang pertama, latihan teks. Membantu mencakup frasa, kalimat, dan paragraf yang beragam untuk memperluas kosakata dan pemahaman tata bahasa. Yang kedua yaitu latihan audio, membantu meningkatkan keterampilan mendengarkan dan pengucapan. Yang ketiga, latihan gambar, membantu meningkatkan keterampilan mendengarkan pengucapan. Yang keempat, latihan menulis. Ini membantu meningkatkan keterampilan menulis dan memahami struktur kalimat. Nah, selanjutnya ini yang kelima, latihan berbicara. Latihan berbicara ini membantu meningkatkan keterampilan dalam berbicara dan mendengarkan. Terus yang keenam, ada kuis dan teks. Kuis dan teks ini membantu untuk memperkuat pemahaman dan melacak kemajuan. Yang terakhir ada artikel dan pelajaran tambahan. Artikel dan pelajaran tambahan ini membantu pengguna memahami aspek-aspek yang lebih dalam dari bahasa dan budayanya. Berikut langkah-langkah umum untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan Duolingo. Yang pertama, unduh aplikasi dan install aplikasi. Unduh aplikasi Duolingo ini dari toko aplikasi ponsel Anda, yaitu Google Play Store, dan install di perangkat Anda. Yang kedua itu membuat akun. Setelah menginstal aplikasi, buat akun Duolingo jika Anda belum memiliki satu, dan Anda dapat mendaftar menggunakan alamat email atau Google atau Facebook. Yang ketiga, atur tujuan pembelajaran Anda. Pilih tujuan Anda di Duolingo, dan Anda dapat memilih antara tujuan belajar harian atau menyesuaikan tujuan Anda sendiri. Yang keempat, mulai kursus bahasa Indonesia. Setelah membuat akun dan menetapkan tujuan, mulailah kursus bahasa Indonesia dan pilih opsi atau pelajari bahasa Indonesia dan daftar bahasa yang tersedia. Yang kelima itu, ikuti pelajaran. Duolingo ini akan membantu Anda untuk melalui serangkaian pembelajaran bahasa Indonesia, pelajaran-pelajaran yang mencangkup berbagai keterampilan, mulai dari kosakata, dasar hingga dan tata bahasa yang lebih kompleks. Yang keenam, selesaikan latihan. Setiap pelajaran terdiri dari berbagai latihan, seperti memilih jawaban yang benar, menyelesaikan kalimat, mendengarkan dan menuliskan kembali, dan lain-lain. Selesaikan latihan ini dengan cermat. Yang ketujuh, perhatikan umpan balik. Duolingo akan memberikan umpan balik instan tentang jawaban Anda. Perhatikan koreksi dan catatan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahan Anda. Yang kedelapan, bertahan dengan konsistensi. Kunci keberhasilan dalam menggunakan Duolingo adalah konsistensi. Luangkan waktu setiap hari untuk belajar bahasa Indonesia menggunakan aplikasi ini. Yang kesembilan, manfaatkan fitur tambahan. Duolingo menyediakan fitur tambahan seperti pengulangan pelajaran, percakapan, dan tantangan untuk membantu Anda memperdalam pemahaman dan keterampilan Anda dalam bahasa Indonesia. Yang kesepuluh, eksplorasi lanjutan. Jelajahi berbagai fitur dan opsi di Duolingo seperti tes kemajuan, leaderboard, dan forum komunitas untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih lengkap. Kelebihan dari aplikasi Duolingo. Aplikasi Duolingo ini yang pertama, Duolingo ini dapat diakses melalui aplikasi ponsel atau website dan memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Terus yang kedua, pendekatan pembelajaran yang interaktif dan bermain-main membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi pengguna. Yang ketiga, atau yang terakhir, Duolingo menawarkan berbagai jenis latihan termasuk teks, audio,
dan gambar untuk membantu pengguna memperoleh keterampilan bahasa yang holistik. Duolingo, yang pertama, keterbatasan dalam keterampilan berbicara. Meskipun Duolingo memiliki latihan tertulis dengan audio, pembelajaran berbicara secara interaktif mungkin kurang dikembangkan. Yang kedua yaitu keterbatasan kostumisasi. Kurangnya opsi kostumisasi ini, tujuan belajar individu dapat membantu pengguna merasa kurang terhubung secara pribadi dan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat menjadi kelemahan jika ada gangguan jaringan atau masalah teknis lainnya yang menghambat akses pengguna. Pertama adalah ekspansi internasional, yaitu Duolingo memiliki peluang untuk memperluas cakupan geografisnya dengan menawarkan lebih banyak bahasa dan menyesuaikan konten dengan budaya lokal. Yang kedua, kemitraan dengan institusi pendidikan, yaitu mengembangkan kemitraan dengan sekolah, universitas, atau organisasi pendidikan lainnya. Terus dapat membuka pintu untuk penggunaan Duolingo dalam kurikulum formal. Yang terakhir adalah pengembangan fitur tambahan. Pengembangan fitur ini baru seperti pelatihan berbicara interaktif, pengalaman budaya, atau dukungan tutor online dapat meningkatkan nilai tambahan Duolingo. Ancaman dari aplikasi Duolingo. Yang pertama, kompetensi. Persaingan dengan aplikasi pembelajaran bahasa lainnya atau metode pembelajaran tradisional dapat mengancam pangsa pasar Duolingo. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi cepat dapat menyebabkan peningkatan persaingan atau mengancam keunggulan kompetitif Duolingo. Yang ketiga yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pendidikan atau regulasi internet dapat mempengaruhi operasional dan pertumbuhan Duolingo.